dulu sebentar. Ya, sudah. Coba anak-anak, tahu kan Hari Raya Agama Buddha ada berapa jumlahnya? Yang utama saja. Sesuai yang ada di buku paket kalian, ada berapa ya Hari Raya Agama Buddha yang utama itu anak-anak? Ada berapa? Ayo. Ada? Bagus. Iya. Hari Raya Agama Buddha itu anak-anak ada 4. Yang utama sebenarnya masih ada hari raya yang lainnya. Ya, tetapi yang di agama Buddha yang utama itu ada 4 ini. Kenapa utama? Karena 4 hari raya ini anak-anak semuanya berhubungan dengan Sang Buddha secara langsung. Kalau sisanya hari yang lainnya tidak. Tapi ini kita berbeda dengan agama yang lain anak-anak. Kenapa? Kalau di agama yang lain itu kan setiap hari raya mereka tanggal tanggal merah. Betul ya? Tetapi kalau hari raya agama Buddha hanya satu yang tanggal merah. Ada yang tahu? Hari raya apa yang selalu tanggal merah? Ada yang tahu? Bagus. Benar, benar Dania ya. Yang selalu tanggal merah itu hanya hari raya Waisak. Padahal masih ada 3 hari raya yang lainnya. Tapi tidak apa-apa anak-anak. Walaupun hanya satu yang tanggal merahnya, tapi kita bisa tetap merayakan, bisa tetap beraktivitas seperti biasa ya. Oke. Nah ini anak-anak. Hari raya agama Buddha itu ada 4 kan tadi yang Bapak sampaikan. Yang sudah kalian jawab ada 4 yaitu hari raya Waisak, Asalha atau Asada sama saja. Hari Katina dan hari Maga Puja atau hari Maga saja. Nah, anak-anak, coba kalian lihat. Hari Waisak itu ini disebut sebagai hari apa? Buddha. Hari Buddha. Ada yang tahu nggak kenapa kok hari Waisak disebut sebagai hari Buddha ya? Ada yang tahu nggak ya? Memperingati hari lahirnya Pangeran Siddhartha. Hari berdana kepada Sangha. Bukan hari berdana. Tadi yang menjawab ya Dania betul. Hari Waisak itu disebut hari Buddha anak-anak. Kenapa? Karena pas hari Waisak itu semuanya berhubungan dengan Buddha. Dari satu, calon Buddha lahir. Yang kedua, dia menjadi seorang Buddha. Dan yang ketiga, Buddha parinibbana. Jadi di hari Waisak itu memperingati 3 hal tadi. Ya, memperingati 3 hal tadi. Sehingga pas hari Waisak anak-anak disebutnya sebagai hari Buddha. Begitu ya. Itu kita mengenalnya ada 4 hari raya tadi. Yang pertama Waisak itu disebut sebagai hari Buddha. Nah, yang kedua yaitu Asalha atau Asada. Asada itu adalah dikenalnya sebagai hari Dhamma. Makanya ya, Bapak menggambarkannya di sini adalah roda Dhamma. Kenapa hari Dhamma anak-anak? Karena anak-anak pada hari Asada atau Asalha ini Sang Buddha tuh pertama kali anak-anak membabarkan Dhamma. Pertama kali mengajarkan Dhamma. Kepada siapa mengajarkan Dhammanya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Kepada Buddha. Bukan. Buddha membabarkan Dhamma pertama kali kepada lima pertapa si Halbert. Bagus 5 pertapa. Ada yang ingat nggak anak-anak? 5 pertapa itu pasti sudah pernah diajari waktu kelas 1, kelas 2. Siapa saja sih 5 pertapa itu? 1. Kondana. Yang kedua? Asaji boleh, Mahanama boleh, Wapa dan Badia. Jadi Bapak ulangi lagi. Yang pertama adalah Kondana, yang kedua Wapa, yang ketiga Badia, yang keempat Mahanama dan yang kelima Asaji. Mereka 5 pertapa ini anak-anak ini adalah teman dari Sang Buddha sendiri. Ketika beliau sedang bertapa di hutan Urwela dulu. Nah, oke. Nah, kemudian berikutnya, anak-anak, setelah hari Buddha, hari Dhamma, sekarang hari Sangha. Hari Sangha atau disebutnya hari Katina.
Ada yang tahu nggak kenapa disebut hari Sangha, anak-anak? Ada yang tahu nggak ya kira-kira kenapa disebut hari Sangha? Hari Sangha karena atau hari Katina karena pada hari Katina itu semua orang berdana kepada Sangha, kepada biku, anak-anak. Betul, kepada Sangha. Nah, kalau hari Buddha ini biasanya itu di bulan Mei, anak-anak. Kalau hari Asalha atau Asada itu biasanya di bulan Juli, anak-anak. Kalau hari Sangha itu biasanya di bulan Oktober, anak-anak. Nah, makanya kayak kemarin hari Kamis ya, tanggal 29 Oktober lalu kan kita merayakan Sanghadana. Kalian juga mengikuti kegiatannya walaupun secara online. Biasanya kita di sekolah juga sama melakukan kegiatan. Tapi karena saat ini sedang pandemi sehingga tidak bisa melakukan kegiatan. Ya, jadi hari Sangha atau hari Katina ini anak-anak adalah berdana kepada biku Sangha. Ada yang tahu nggak anak-anak? Dana kepada biku Sangha, apa sih anak-anak yang didanakan? Jubah. Satu, obat-obatan, Albert. Makanan. Terus jubah, obat-obatan, makanan. Uang boleh nggak anak-anak? Boleh, uang diperlukan untuk yang lainnya nanti. Kuti, bagus, tempat tinggal. Rumah, biku perlu rumah? Tidak perlu, tapi tempat tinggal. Ya, peralatan mandi perlu nggak anak-anak? Perlu. Alat makan perlu. Boleh, peralatan makan mau peralatan mandi boleh. Peralatan cukur? Boleh. Perlu peralatan cukur anak-anak. Karena biku kan setiap saat cukur. Biku itu dalam sebulan anak-anak cukur rambutnya minimal 2 kali. Sebulan. Nah kalau kalian cukur rambutnya berapa lama sekali? Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan baru cukur. Betul ya? Nah kalau biku anak-anak, iya kalau biku perlu bercukur. Rambut di sini harus dicukur semuanya anak-anak. Di ini pun sama. Ini pun sama. Rambut yang ada di kepala itu biku semuanya dicukur anak-anak. Selama 1 bulan paling sedikit 2 kali. Ya, baik. Itu anak-anak mengenai hari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan yang terakhir adalah yaitu hari Magha Puja. Hari Magha Puja ini anak-anak biasanya dilaksanakan di bulan Februari. Ya, hari Magha Puja ini apa ini coba anak-anak? Gambarnya itu apa ya? Menggambarkan apa itu anak-anak ya? Ada yang tahu? Tahu. Apa ya? Apa coba menggambarkannya? Hari Magha Puja anak-anak, ini adalah Sang Buddha berceramah kepada 1.250 biku. Ya, siapa biku-biku tersebut? Nanti kita pelajari. Nah, ini anak-anak, jadi hari raya utama agama Buddha itu ada 4, yaitu hari Buddha atau hari Waisak, hari Dhamma atau hari Asada, hari Katina atau hari Sangha, dan Magha Puja. Kenapa hanya 4? Karena 4 hari raya tersebut yang semuanya berhubungan dengan kehidupan Sang Buddha. Nah, baik. Sekarang kita bahas satu persatu anak-anak. Kita coba bahas satu persatu ini. Nah, hari raya Waisak itu bagaimana sih? Khususnya seperti apa sih? Nah, kita coba bahas. Nah, ini anak-anak. Ini hari Waisak. Hari Waisak tadi ingat bulan berapa biasanya? Bulan apa ya bulan Waisak tadi? Mei, bagus ya Albert ya. Hari Waisak bulan Mei, bukan Juli. Ya, hari Waisak bulan Mei. Apa saja yang terjadi? Kita lihat sini. Ya, hari Waisak gambarnya ini gambar apa ya? Memperingati apa kan tadi? Hari Waisak memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah ini. Pangeran Siddhartha lahir. Ya, calon Buddha ini anak-anak. Pangeran Siddhartha lahir. Bagus tadi yang menjawab. Ini yang pertama adalah Pangeran Siddhartha lahir. Di mana lahirnya? Di Taman Lumbini. Di Taman Lumbini. Apa keajaibannya lagi? Ratu Mahamaya ini anak-anak melahirkannya beliau sambil berdiri. Anak-anak ini kok ini gambarnya tuh. Baru ini Ratu Mahamaya saja yang melahirkan dengan cara berdiri anak-anak. Tangannya memegang pohon bodi sambil berdiri bisa lahir.
Luar biasa. Coba kalian tanya ke mama kalian. Ma, dulu lahirnya Dedek seperti apa sih? Pasti sedang tidur. Bukan tidur, terlentang. Ya, pasti sedang terlentang. Coba kalian tanya. Wah, apakah kalian itu lahirnya di sesar ataupun tidak? Pasti orang tuanya sedang terlentang. Dan apakah ketika lahir itu orang tuanya merasa tidak sakit? Pasti kesakitan anak-anak. Tetapi walaupun kesakitan, orang tua kalian juga pasti menginginkan. Pasti orang tua kalian sangat menyayangi kalian. Begitu ya. Coba yang masih ada suara dimatikan, di-mute dulu itu. Nah ya, walaupun orang tua kalian itu kesakitan melahirkannya pasti menyayangi. Nah oke, kemudian yang ketiga, Pangeran Siddhartha ini ketika lahir anak-anak langsung bisa berdiri tegak. Berdirinya berdiri kokoh. Setelah berdiri enggaknya berdiri anak-anak langsung bisa berjalan tuh. 7 langkah ke arah utara anak-anak. Ke arah utara. Ya. Dan yang lebih istimewa lagi, setiap langkahnya tadi anak-anak tumbuh bunga teratai. Ini bunga teratainya ada 7 juga. Setiap langkah. Dan setelah itu, Baby Siddhartha ini juga langsung bisa berbicara anak-anak tuh. Berbicara. Kira-kira bahasanya pakai bahasa Pali. Artinya berbicaranya tuh seperti ini anak-anak. Ada mengatakan akulah yang teragung di dunia. Akulah yang tertua di dunia. Akulah pemimpin dunia. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada akan lagi kelahiran selanjutnya bagiku. Nah, bayangkan anak-anak, itu seorang baby loh. Baru lahir, langsung bisa berjalan 7 langkah ini, langsung bisa berbicara. Dan ini gambar-gambar di sampingnya ini siapa? Yang bercahaya ini anak-anak, ini para dewa yang menyambut. Ini para dewa. Yang di sini ini dayang-dayangnya, pengawal-pengawalnya dari Ratu Mahamaya. Ya, pengawal-pengawalnya. Ada yang tahu kenapa kok seorang ratu kok bisa lahirnya malah di taman ya? Anaknya. Ada yang tahu nggak ya kenapa ya? Kok bisa sih seorang ratu melahirkan di taman? Padahal ratu itu kan kaya. Iya kan? Nah, Bapak beritahu ya anak-anak, kenapa bisa begitu? Karena yang namanya tradisi di India pada masa itu anak-anak, seorang ibu yang mau melahirkan itu wajib melahirkan di rumah mamanya. Begitu ya. Sehingga Ratu Mahamaya ini ketika mau kelahiran memutuskan untuk pulang kampung anak-anak. Maya ini ketika mau Untuk pulang kampung ke rumah mamanya. Akan tetapi ketika sudah di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di Taman Lumbini, rombongan itu istirahat terlebih dahulu. Istirahat tepat di bawah pohon bodi. Nah, ketika istirahat baru terasa kontraksi anak-anak. Coba tanya kalian, tanya ke orang tua nanti. Mama dulu ketika mau melahirkan Dedek memang terasa mau kontraksi? Pasti iya. Kontraksi itu gambarannya seperti kalau kalian mules-mules. Pengen mules-mules, pengen BAB seperti itulah kira-kira. Ya, nah itu keajaibannya tadi ya. Kemudian ini yang kedua anak-anak. Peristiwa pertama kan lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua peristiwanya tadi apa? Yang kedua peristiwanya bagus sih Albert, Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Ini gambarnya tuh. Jadi betapa Gotama ini menjadi Buddha di hutan Gaya di bawah pohon bodhi. Ini di bawah pohon bodhi anak-anak. Ya, pohon bodhi. Saat ini pohon bodhinya sudah nggak ada. Yang pohon bodhi asli ini. Tapi turunan-turunannya ada. Turunan itu maksudnya apa, Pak? Anak-anaknya, bibit-bibitnya, cangkokan dari pohon yang masih dulu dipakai Buddha ini ada. Di Sri Lanka anak-anak itu ada. Ya, ada cangkokan. Tapi sudah cangkokan sudah mati, kemudian ada tunasnya lagi, tunasnya itu yang hidup terus, tunasnya hidup terus. Bahkan di Indonesia pun saat ini ada pohon bodhi, walaupun bukan pohon bodhi yang asli dari Sang Buddha dulu. Seperti di samping sekolahan di Wihara Ratana. Di Wihara Ratana kan ada pohon bodhi itu, tepat di samping pos security. Walaupun masih kecil. Di rumah Bapak juga ada pohon bodhi. Di rumah kalian ada nggak pohon bodhi anak-anak? Tidak. Tidak ada, tidak apa-apa ya. Nah, oke, itu yang peristiwa yang kedua. Peristiwa ketiga di hari Waisak adalah peristiwa apa ini?
Sang Buddha wafat, Halbert, betul. Sang Buddha wafat ini tepat di bawah pohon salah. Nah, anak-anak, hari Waisak tadi, anak-anak, hari Waisak ini, anak-anak, ini memperingati 3 peristiwa penting. Ya, 3 peristiwa penting itu, anak-anak. Peristiwa yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Peristiwa kedua adalah Pangeran Siddhartha menjadi seorang petapa dan menjadi Buddha. Kemudian yang ketiga adalah Buddha Parinibbana. Semua peristiwa itu, anak-anak, dari tiga-tiganya tadi, dari kelahiran menjadi Buddha dan Parinibbana, terjadi pada hari yang sama, pada waktu yang sama, pada bulan yang sama. Yang membedakan tahunnya, anak-anak. Luar biasa kan? Apakah itu merencanakan? Tidak, anak-anak. Nggak ada yang merencanakan. Itu secara alami. Lahirnya di bulan Waisaka, mencapai Buddha di bulan Waisaka, Parinibbana pun di bulan Waisaka. Sama bulannya, waktunya juga sama. Ya, baik anak-anak, itu mengenai hari raya Waisak. Nah, sekarang yang kedua adalah hari raya Asada atau Asalha. Sama saja, anak-anak. Kalian nggak usah bingung menyebutnya. Nanti kalau ada soal kalian menulis Asada atau Asalda pasti Bapak betulkan. Ya, baik. Sekarang hari raya Asalda, hari raya Asada itu, nah ini anak-anak. Yang tadi Bapak sampaikan, yaitu Buddha pertama kali berceramah. Apa yang terjadi di hari raya Asada ini, anak-anak? Yaitu pertama kalinya Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 pertapa. Tadi sudah disampaikan di awal. 5 pertapa itu siapa saja? Siapa yang masih ingat tadi? Satu? Kondana. Yang kedua? Wah? Kondana Terus? Asaji. Asaji boleh. Mahanama. Badia. Wapa. Kondana, Badia, Mahanama, Wapa, Asaji. Boleh kalian pulak balik, boleh. Nggak harus urut, tidak apa-apa. Kalian boleh menyebutkan Asaji dulu, boleh. Ya, 5 pertapa ini. Siapa 5 pertapa itu? Dahulunya adalah teman dari siapa ya? Pangeran Siddhartha. Betul, teman dari petapa Siddhartha ya. Nah, oke. Kemudian anak-anak, setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 pertapa ini, anak-anak, akhirnya 5 pertapa inilah kemudian mereka ini meminta menjadi biku. Sehingga pada bulan Asada, pada hari raya Asada juga itu, pertama kali terbentuklah Sangha. Pertama kali terbentuklah Triratna. Triratna itu apa saja sih anak-anak? Triratna itu ada 3. Yang satu adalah Triratna itu yang satu adalah Buddha. Betul kan? Buddha. Nah, ini Buddha. Yang kedua adalah Dhamma. Nah, yang kedua adalah Dhamma. Dan yang ketiga adalah Sangha. Nah ini, sebelum hari raya Asada tadi, sebelum hari raya Asada ini, berarti belum ada Sangha, ini belum ada anak-anak. Adanya Buddha, Buddha sendiri, Dhamma. Dhamma adalah ajaran dari Sang Buddha ini, dan Sangha. Sangha ini berarti dari 5 pertapaian yang pertama kalinya anak-anak. 5 pertapaian ini semuanya ketika Sang Buddha berceramah, mereka mencapai kesucian, ya, sampai kesucian tertinggi, akhirnya mereka mau menerima, akhirnya mereka memohon kepada Buddha untuk diterima anak-anak sebagai Sangha. Sehingga pada hari raya Asalha ini baru lengkaplah Triratna ini anak-anak. Triratna itu adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pelindung umat manusia. Nah anak-anak, jadi pada hari Asada ini Triratna juga sudah lengkap terbentuk. Nah baik, itu anak-anak mengenai hari Asada. Nah sekarang kita berikutnya, yaitu hari Katina. Hari Katina itu apa? Hari Katina itu seperti ini anak-anak. Coba gambarnya ini gambar apa ya? Gambarnya gambar apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Gambarnya itu adalah berdana, si Davin, betul. Ini berdana. Berdana kepada Biku Sangha. Nah, apa saja peristiwa yang terjadi di hari Katina? Di hari Katina ini berawal dari sejarah ini anak-anak. Sejarahnya itu ada 30 biku anak-anak.
30 biku ini, Bapak ceritakan sekilas ya ini ingin berwasa, berdiam diri bersama sang Buddha, anak-anak. 3 biku ini berwasa bersama sang Buddha dalam satu wihara begitu. Mereka ini anak-anak melakukan perjalanan jauh. Tetapi anak-anak di tengah jalan ketika sudah musim hujan nyampe, tetapi dia belum sampai ke wihara sang Buddha. Akhirnya singkat cerita, para biku yang sejumlah 30 tadi berdiam diri di wihara di tengah hutan itu, ya secara berkelompok mereka membuat wihara kecil dari gubuk begitu dan mereka tinggal di sana. Singkat cerita, setelah 3 bulan melewati musim hujan, mereka barulah ketemu sang Buddha dengan jubah yang sudah rusak. Ya, nah akhirnya ketika sang Buddha melihat para biku dengan jubah yang rusak tadi, sang Buddha baru mengizinkan kepada para umat untuk berdana jubah kepada para biku. Nah, masa wasa itu apa, anak-anak? Masa wasa itu berarti masa di mana para Buddha dan para biku melewati musim hujan, ya. Selama musim hujan itu para biku nggak boleh, anak-anak, yang namanya bepergian. Para biku itu harus yang namanya tinggal di sebuah wihara. Tinggal sebuah wihara untuk ngapain? Untuk belajar dhamma, untuk bermeditasi, dan tentunya nanti memberikan pelayanan kepada para umat. Ya, jadi Hari Raya Katina itu sejarahnya panjang. Waktu sekolah minggu juga sudah Bapak sampaikan waktu itu. Ya, bahwasanya perjuangan 30 biku tadi awalnya, anak-anak. Karena pada zaman Buddha dulu, anak-anak, biku itu hanya punya satu jubah. Dan jubahnya itu ya berasal dari bekas bungkus mayat, anak-anak. Karena musim hujan tadi biku nggak ada yang ganti, hanya cuci, kemudian ketika sudah kering dipakai lagi, jubahnya pada rusak dan lusuh, kucel sekali. Akhirnya sang Buddha muncul welas aslinya yang sangat tinggi dan mengizinkan kepada umat untuk berdana jubah kepada biku. Ya, jadi pada hari Katina ini kita berdananya boleh jubah. Seperti tadi di awal, boleh buat obatan, boleh makanan, boleh uang, boleh apa saja yang kalian bisa. Ya, yang kalian bisa untuk danakan ya. Oke, nah ini yang terakhir. Yang terakhir adalah hari Maga Puja, anak-anak. Ya, hari Maga Puja ini. Hari Maga Puja itu peristiwa apa sih yang terjadi, anak-anak? Tadi yang sudah Bapak sampaikan ya. Hari Maga Puja itu, anak-anak, itu adalah, nah ini yang pertama tadi berkumpulnya 1.250 biku ini, anak-anak. Ini wilayah di Myanmar ya, anak-anak. Di Thailand kayaknya, wilayah Thailand. Ini bantainya sudah Bapak pernah panggil ke Dian Bangsa. Masih ingat Bante Prapun? Bante Prapun yang suka memberi kalung, membeli gelang kayak gini, kayak Bapak ini masih ada yang punya gelangnya? Waktu kalian TK dulu? Nah, ini ada gelangnya atau ada kalung dulu Bante Prapun itu. Nah, ini wiharanya Bante Prapun di sini, anak-anak. Di Thailand ini. Kayak UFO wiharanya. Ya, ini. Nah, ini ketika hari Maga Puja tadi, itu ada 1.250 biku. Mereka berkumpul, makanya tadi kan gambarnya Bapak lihat kan gambarnya itu banyak biku kan sang Buddha berceramahnya. Nah, mereka ini berkumpul sendiri di Wihara Weluwana. Tetapi mereka ini berkumpulnya tanpa diundang, anak-anak. Nggak ada undangan, nggak ada pemberitahuan, tapi mereka berkumpul secara mandiri, anak-anak. Coba kalau zaman sekarang, mungkin nggak? Nggak mungkin. Sekarang ada WA saja, ada undangan saja nggak bisa berkumpul. Banyak alasan. Ya, nah ini anak-anak di daerah sini ini juga sering berkumpul anak-anak Thailand. Ini kalau sekali berkumpul sampai ratusan ribu anak-anak. Ratusan ribu orang. Ini gambarnya kalian lihat, ini acaranya ini. Itu acara yang diselenggarakan di sana, anak-anak. Ini orang semua ini. Orang satu pelita ini satu orang. Berapa ribu pelitanya itu. Dan ini wilayahnya itu berputar, anak-anak. Kayak lapangan bola misalnya, wilayahnya ini di tengah-tengah. Wilayahnya di tengah-tengah ini, sekelilingnya ini semua orang berputar. Ini namanya wihara Dhammakaya itu. Nah, ini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang hebat kayak gitu, anak-anak. Tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anak pun sering dilakukan acara di sini. Ini adalah contoh kegiatannya. Ini sangat megah di Thailand. Biasanya kalau ada acara ini di Thailand, sangat megah yang mengikuti banyak ya. Nah, ini mereka tadi kembali lagi ke Maga Puja, berkumpul 1.250 biku
tanpa diundang, mereka datang sendiri. Kemudian mereka itu anak-anak, biku-biku tersebut itu bukan biku biasa. Mereka sudah mencapai kesucian tertinggi. Sehingga walaupun tanpa undangan mereka sudah mengetahui. Mereka Sang Buddha mau mengadakan kegiatan, langsung mereka berkumpul sendiri. Mereka sudah mencapai kesucian tertinggi. Mereka semua ini ditabis oleh Sang Buddha sendiri. Ditabis itu apa ya? Ditabis ya? Ditabis itu diangkat anak-anak. Diterima sebagai murid oleh Buddha sendiri anak-anak. Karena biku itu bisa diterima dengan dua cara. Boleh Sang Buddha sendiri yang menerima, boleh biku lain yang menerima. Dengan izin Sang Buddha. Nah, tetapi biku-biku tersebut 1250 biku tadi yang menerima adalah Sang Buddha sendiri. Dan mereka mengucapkan sair Owada Pati Moka. Apa itu sair Owada Pati Moka, Pak? Sair Owada Pati Moka itu adalah ini anak-anak. Oh ya, belum. Sebelum sair Owada Pati Moka, Sang Buddha pas di hari Maga juga memberi gelar kepada siswa utamanya, yaitu kepada Sariputta dan Moggallana. Ini adalah biku yang paling utamanya Sang Buddha, anak-anak. Sang Buddha itu punya jutaan biku, tapi tetap ada biku utamanya. Biku utamanya itu ya ini, Sariputta dan Moggallana. Mereka diberi julukan biku yang paling unggul dalam kesaktian dan juga dalam kebijaksanaan. Moggallana adalah biku yang unggul dalam kesaktian, Sariputta adalah biku yang unggul dalam kebijaksanaan. Dan ini tadi anak-anak isi sair Owada Pati Moka. Kalian sudah pernah mendengar semuanya. Isi dari sair Owada Pati Moka itu sangat sederhana. Hanya 3 tadi anak-anak. Janganlah berbuat jahat. Hanya 4, janganlah berbuat jahat. Perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Berarti ada 3 ya. Bukan 4, sorry, 3. Yaitu jangan berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, dan menyucikan hati dan pikiran. Itu adalah isi dari Owada Pati Moka ya. Nah, baik anak-anak. Itu tadi yang mengenai pemberian materi Bapak pada hari ini. Coba ini masih ada waktu kira-kira berapa ya? 3 menit. Ada nggak yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kalian nanti mencatat? Coba. Ada yang mau bertanya tentang tadi hari raya yang sudah Bapak sampaikan? Ada yang belum jelas? Bagaimana? Tidak ada ya? Sudah jelas semuanya ya? Oke, kalau sudah jelas semua nanti kalian tinggal menulis. Catatannya kalian nggak usah ragu. Nggak usah takut kalau mau tanya-tanya. Begitu ya. Nah, baik anak-anak. Sebelum kalian hari ini mencatat, Bapak ingatkan dulu. Kemarin kalian sudah ulangan. Sudah melihat nilai ulangannya seperti apa? Sudah melihat belum? Belum dilihat? Belum. Kan linknya sudah dibagikan sama Bapak waktu itu. Lewat guru wali kelas. Belum dilihat? Coba kalian lihat lagi link minggu lalu. Ya, kalau belum lihat link minggu lalu di situ sudah ada nilainya. Yang nilainya masih belum mencapai KKM, belum mencapai 70, lakukan perbaikan anak-anak. Enggak apa-apa belum mencapai KKM, enggak apa-apa. Lakukan perbaikan. Supaya apa? Supaya kalian nanti mendapat nilai yang bagus di rapotnya. Begitu ya? Paham ya? Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, maka pembelajaran agama Buddha pada hari ini sudah selesai ya, sudah selesai. Kalian teruskan dengan mencatat. Enggak ada yang tanya ya, saya lagi ya? Tidak ada ya. Baik, anak-anak, mari semuanya beranjali. Kita akhiri kegiatan agama pada hari ini dengan membacakan wandana lagi. Mari semuanya beranjali anak-anak. Beranjali semuanya kita membacakan parita wandana bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Demikian tadi pelajaran agama Buddha kelas 3 mengenai Hari Raya Agama Buddha yang telah kita lakukan bersama. Semoga dapat menambah pengetahuan dan kebijaksanaan kami semua, sehingga kami terus dapat belajar Dhamma dan memahami Dhamma serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sabi sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang kalian langsung saja melanjutkan catatannya yang sudah dibagikan oleh guru kelasnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.